Inilah sudah familiar untuk anak-anak pemrograman ya kepada guru kita semua gitu. Pas Andika Gali gitu di YouTube. Ini kan banyak ya di situ. Kita sempat belajar juga sih. Belajar dari YouTube berarti dari YouTube. Gitu. Karena emang ilmunya tuh emang mantap sekali sih untuk Mas Andika, dari segi penyampaiannya oke juga sih. Oke, saya rekomendasi. Pemrograman Iqbal belajar dari YouTube doang ya? Dari YouTube. Mantap. Alhamdulillah gitu ya, termasuk kategori bagus gitu kan, karena ya mendapat ranking 1 di satu jurusan. Mantap. Alhamdulillah itu jadi Iqbal. Iya. Di satu jurusan TKJ. TKJ. Iya. Bahwa itu jadi mungkin sayanya terlalu pede mungkin ya. Jadi ngambil nih ranking satu jurusan. Iya, satu jurusan. Tepuk tangan. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depeng. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Alhamdulillah akhirnya kita di special episode lagi ya, lagi-lagi special episode. Karena kalau udah pakai baju putih seperti ini artinya Binet Talk series Binet Fighters. Nah, kenapa series Binet Fighters ini ada? Karena supaya tahu Binet Lovers dimanapun kamu berada, siapa aja sih orang di balik Binet, ya kan? Binet Fighters artinya berarti kan pejuang Binet, ya kan? Okay. Jadi memperjuangkan Binet untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat melalui transformasi digital. Betul. Luar biasa banget. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan hari ini kita selalu ada dalam kebahagiaan dan kesehatan ya. Amin. Amin. Dan hari ini saya ditemani oleh seseorang Binet Fighters ya. Ini yang ngejaga jaringannya nih. Langsung aja ntar langsung sekalian memperkenalkan diri, oke? Siapa lagi kalau bukan Iqbal? Gimana kabarnya Iqbal? Alhamdulillah baik banget. Akhirnya kita akhirnya kita ngobrol di Binet Talk nih. Jadi gue star Binet Talk Iqbal nih. Iya, terima kasih kepada Senang. Bang Aldi. Senang lah, harus senang. Alhamdulillah. Senang. Puasa. Jadi ini tag-nya di bulan puasa guys. Jadi nggak tahu tayangnya kapan karena Binet Talk akan tayang seminggu sekali, oke? Ini pasti perkiraan sih setelah Lebaran kayaknya tayang. Oke. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi yang penting harus semangat ya kita bulan puasa. Tetap bulan puasa juga. Mantap. Makin hari makin fresh. Iqbal, apa itu resepnya tuh Iqbal? Resepnya itu kita karena menggunakan jaringan Binet. Kuncinya itu sih. Karena kan pekerjaan kita jadi mudah dengan karena better internet, better life. Ngaruh itu internet juga. Iya betul. Ya kan maksudnya kalau internet itu bagus, kita kerja nggak repot, nggak ribet. Iya. Dan mempengaruhi ke kehidupan yang lebih baik kan. Betul sekali. Nggak mumet ya kan, nggak mah lemot, nggak rewel gitu. Nggak rewel kan. Ya, mantap. Pak. Ya ngejaga internetnya soalnya. Iya. Coba Iqbal, perkenalkan diri dulu. Iqbal tuh siapa sih di Binet dan ngapain di Binet gitu? Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Aldi Depeng. Siap. Dan terima kasih juga kepada Binet, terutama Pak Roberto yang telah mengizinkan saya untuk berbicara di sini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Hermawan. Saya di sini sebagai NOC atau biasa disebut dengan Network Operation Center. Nah, sebenarnya apa sih tugas dari NOC sendiri? Sebenarnya saya akan menjelaskan secara umum aja ya. Nah, boleh. Nah, umumnya itu yaitu NOC itu troubleshooting, yang dimana troubleshooting tersebut yaitu untuk menganalisa problem yang dirasakan kendala oleh klien. Terus kita harus melakukan solving. Kemudian monitoring. Jadi monitoring klien-klien yang ada di Binet. Ketika mungkin adanya down di sisi Binet, nanti langsung dari divisi NOC sendiri langsung melakukan follow up. Oke. Gitu. Yang langsung atasi. Iya, langsung atasi. Mungkin itu secara gambarannya. Kemudian melakukan aktivasi atau instalasi. Jadi ketika ada pemasangan, kita langsung melakukan penyetingan. Begitu, Bang. Itu secara gambarannya. dari ininya ya, dari kantornya. Iya, dari kantor. Kalau langsung ke lapangan kan teknisi. Iya, teknisi. Jadi kita dari kantornya.
Oke, nah ini guys, orang di balik Binet ya yang menjaga jaringan nih. Iqbal salah satu. Kemarin udah kedatangan Apa nih? Kang siapa? Kang Jul. Oh iya Kang Jul. Maksudnya kan beliau leader ya kan. Kemarin leader dan sekarang Iqbal ini posisinya apa di NOC? Untuk saat ini saya sebagai senior, namun sedang probation asisten leader selama 3 bulan. Mantap. Ya, gitu. Mantap. Asisten leader ya. Selama 3 bulan ya? Iya, probation dulu. Percobaan. Mantap. Oke, Iqbal, saya pengen tahu backgroundnya Iqbal nih. Oke. Gimana caranya dari awal? Gimana caranya Iqbal bisa masuk ke Binet dan memilih Binet sebagai tempat untuk berkarir? Itu awalnya gimana ya? Dari mulai sekolah. Oke, dari sekolah. Mungkin saya ceritakan dari awal sekolah. Boleh. Untuk awal sekolah sendiri, saya emang senang ke network atau jaringan dan sering juga lab ya di sekolah. Karena lab sendiri kita harus menyempatkan waktu setelah bubar sekolah. Misalkan kita bubar jam 3, nah kita mulai lab dari jam 4 sampai jam 5 atau sampai maghrib. Nah jadi awalnya kita harus senang dulu nih dari network itu sendiri. Nah setelah itu karena di TKJ kan, saya sekolah di TKJ. Oke, jurusan TKJ. Jurusan TKJ nih. Oke. Halo anak TKJ. Jadi awalnya itu karena berawal dari senang. Karena di TKJ sendiri ada yang namanya olimpiade juga, sama seperti jurusan-jurusan lain. Nah saya ikut olimpiade tersebut, kayak olimpiade jaringan mikrotik. Oke, di situ. Namun sebenarnya ada sedikit problem sih dari saya sendiri. Nah, di waktu itu saya ikut olimpiade. Namun ketika olimpiade tersebut saya mengalami kayak kekecewaan sih. Kayak kecewa itu emang benar-benar kecewa gitu. Bahkan saya sempat saya bukan di background jaringan nih kayaknya. Sempat ngalami itu. Waktu kapan itu? Waktu kelas 2, kelas 11 berarti. Kurang lebih kelas 11. Iqbal masuk TKJ nih awalnya iseng apa gimana nih awalnya? Awalnya itu kan berarti SMP kan nggak tahu nih. Nggak tahu. Masih yang belum kepikiran lah ya. Belum. SMP saya cuma tahu Word lah. Kita ngeprint doang lah. Betul, seperti itu. Nah kalau awal masuk sekolah itu karena saya awalnya pengen kerja di bank. Awalnya karena menurut saya kerja di bank itu kan di depan komputer nih. Kita kelihatannya agak keren aja sih kalau kita di depan komputer. Awalnya seperti itu. Tapi dari basic sendiri saya nggak bisa apa-apa karena dari segi main warnet pun saya nggak suka game warnet gitu. Nggak suka. PB zaman nggak suka. Blank segala macem. Jadi saya emang bener-bener cuma bisa Word doang nih, ngeprint doang udah gitu aja. Tapi casing Iqbal kayaknya gamers ya. Ya maksudnya kelihatan main game gitu. Ya, cuman ya ternyata mobile aja. Game mobile, cuman untuk game PC enggak. Zaman SMP PC mah enggak ya? Iya. Terus? Nah, terus saya masuk tuh ke jurusan TKJ. Awalnya saya nggak tahu tuh, awalnya TKJ itu ya udahlah komputer. Nah, ternyata ketika kita ulas lebih dalam, TKJ itu luas ternyata. Karena kita bisa mau ke teknisi, baik itu kayak perakit komputer, mau kita ngambil dari networknya, atau ada sedikit pemrograman juga nih, diulas juga waktu itu. Cuman sempat tertarik juga tuh ke pemrograman. Jadi ada 2 pilihan sebenarnya saya, ada jaringan sama pemrograman. Nah di situ. Namun awal mula lebih tertarik ke jaringan nih bang, gitu. Nah kita balik lagi ke yang tadi, kita kan ikut olimpiade nih. Nah di situ olimpiade, karena kan ada di tingkat provinsi ya, yang Jawa Barat itu. Nah yang waktu itu untuk lanjut ke posisi cerdas cermat itu 9 posisi gitu, yang peringkat 9. Ini olimpiade network ya. Network. Kelas 2 jaringan ya. Kelas 2 SMK. Iya, kelas 2. Gitu. Terus? Nah, waktu itu saya belum tahu tuh, karena kita kan ketika 9 sekolah itu saya gak lulus tuh. Nah, ketika emang guru-gurunya tahu tuh bahwa saya tuh peringkat ke-10. Nah gurunya belum ngasih tahu karena mungkin takutnya saya lebih down. Nah waktu itu singkat cerita, nah diinformasikan nih bahwa saya tuh peringkat ke-10. Nah kalau gak salah itu peringkat 7 sampai 10 itu nilainya sama.
Nah nilainya sama kan. Nah cuman kenapa nih saya gak lulus? Hanya dari kecepatan waktu saja. Gitu. Jadi ya di situ kayak sempet wah ngerasa kayak aduh kok saya nggak langsung aja nih, kau masih diperiksa-periksa. Iya. Ya Jadi gitu. soal waktu tuh. Waktu tuh. Jadi agak sedikit inilah kalau apa sih? Ada nyesek gitu. Gitu Padahal sih. bisa. Waktu soal cerdas cermat pun saya kayak udah pengen ngejawab aja kan kita sebagai audiens tuh. Betul. Ya di situ kayak nyeseknya di situ sih Bang. Ya di situ after Olimpiade ya itu kan jadi bingung lagi, ini kita goyah nih. Kita mau apa nih ya sebenarnya nih ketika kelas 3 itu bingung mau milih apa. Nah ya udahlah kita memutuskan untuk belajar pemrograman waktu itu. Sempat banting setir lagi nih dari itu belajar dari mana pemrograman? Belajar ya kalau itu kan inilah sudah familiar untuk anak-anak pemrograman ya kepada guru kita semua gitu. Pas Andika Gali gitu di YouTube. Ini kan banyak ya di situ. Kita sempat belajar juga sih. Belajar dari YouTube berarti. Dari YouTube. Gitu. Karena emang ilmunya tuh emang mantap sekali sih untuk Pak Andika, dari segi penyampaiannya oke juga sih. Saya rekomendasi. Pemrograman Iqbal belajar dari YouTube doang ya? Dari YouTube. Mantap. Nah dari ini ya, YouTube benar-benar bisa bermanfaat. Impactful. Dan kalau emang digunakannya dengan baik. Ya, gitu. Kita pinter-pinter aja cara milihnya. Itu setelah lulus sekolah. Untuk belajar dari kelas 3 sih. Kelas 3. Iya, cuma kelas 12 sempat, cuma dikit-dikit aja nih HTML doang sama CSS. Gitu. Cuma kelas 3 mulailah ke JavaScript. Yang tahu HTML, CSS, ya, gitu. JavaScript. Nah, itu bahasa dari pemrograman ya. Itu. Teknik-teknik untuk gimana caranya bikin website. Bikin aplikasi itu bisa dipelajari lah. Oke, tapi sebelumnya juga saya sebelum ke jaringan sendiri, kita belajar server tuh waktu itu. Kita belajar admin server ya namanya. Linux lah kalau biasa familiar. Waktu itu belajar Debian. Nah, di situ kan ada konfigurasi kayak file sharing, DNS waktu itu. Nah, awal mula suka jaringan itu dari situ. Oh, ternyata di Linux juga masih terkait dengan jaringan. Nah, waktu itu sempat ada nih Olimpiade juga. Nah, alhamdulillah waktu itu juara 3 sih sekabupaten. Nah, di situ lumayan juga sih. Kabupaten mana? Kabupaten Bandung Barat. Mantap. Karena Iqbal nih dari Bandung nih. Dari Bandung. Mantap. Jadi bagi orang Bandung, halo. Bagi orang Kerawang nih, orang Bandung lihat. Yang sekarang menetap di Kerawang. Iya, betul. Terus oh ya saya lupa, saya sekolah di SMKN 1 Ciamplas. Nah, kan tidak lupa juga Ciamplas. Ya, SMKN 1. Ini harus di-share ini harus ke sana ya. Bagi alumni nih, bagi yang nonton juga, halo, gimana? Gitu. Wah, harus ini target minimal 200.000 lah. Waduh, nontonnya. Ya, amin lah, semoga tercapai. Amin. Oke, terus setelah belajar pemrograman itu dari sekolah. Nah, pas lulus saya kan pengennya kuliah nih. Nah ini kan awal-awal mau masuk BINET ya sebenarnya. Waktu itu kan sempat kuliah, mau daftar kuliah, sempat daftar juga sih sebenarnya. Lulus tahun berapa berarti ya? Lulus tahun 2020. 2020. Ya. Berarti itu umur berapa nih? Sekarang itu 21. 21. Tahunnya 21 ya. Ya. Sebenarnya kan kalau di sekolah SMKN Ciamplas sendiri biasanya ada satu lulusan, satu orang diambil buat magang di kalau nggak salah BPN, Bespat Network. Nah waktu itu saya sangat banget antusias nih ke BPN sendiri, gitu kan, karena saya emang benar-benar pengen di jaringan. Cuma karena kejadian yang tadi, bahwa saya ingin ya udahlah, saya pengen banting setir gitu, pilih pemrograman. Nah jadi teman saya lah yang berangkat ke BPN. Teman seperjuangan pas Olimpiade kan 2 orang, nah itu teman saya yang berangkat. Nah setelah itu saya udahlah pengen kuliah gitu kan, ngambil jurusan teknik informatika. Waktu itu saya mencoba daftar ke Polban nih. Saya udah pede sebenarnya. Politeknik Bandung. Iya, sebenarnya pede juga sih awal-awalnya ya, bener-bener pede. Gitu kan, karena mungkin dari nilai juga alhamdulillah gitu ya, termasuk kategori bagus gitu kan, karena ya mendapat ranking 1 di satu jurusan. Mantap. Alhamdulillah itu jadi Iqbal. Iya. Di satu jurusan TKJ. Iya. Bahwa itu jadi mungkin sayanya terlalu pede mungkin ya. Jadi ngambil nih ranking 1 jurusan. Iya, satu jurusan. Tepuk tangan.
BTW yang PKL juga Intan anak TKJ. Mudah-mudahan kamu bisa satu jurusan tuh. Ya bisa Neskar. nanya ke saya. Itu. Mantap. Oke, akhirnya percaya diri nyoba tuh di Nyoba Polban. Polban. Cuman nggak terlalu pengen sih di Polban. Sebenarnya saya waktu itu sempet pengen ke Unpad gitu kan. Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Itu di Polban karena nggak ada teknik informatika di situ, adanya Ilkom. Kalau saya dengar-dengar ya waktu itu dari guru-guru juga masukan. Itu coba masuk. Nah di situ saya gak lulus tuh. Cuma saya dong. Hah? Ilkom saya dong. Ilmu komunikasi Iya, kan. gitu di Ilkom. Ilmu komunikasi. Kan? Iya. Ilmu komputer, sorry. Komputer. Ilmu komputer. Oh bukan teknik informatika tapi Bukan. komputer, ya? Waktu itu di Polban ya. Oke. Oke di situ gagal ya udah gak apa-apa sih karena bukan yang kemauan saya awalnya. Oke. Ya waktu itu langsung kata guru saya coba turunin dikit jangan ke Unpad, ke UPI. Di UPI ada juga Ilkom tuh. Ilkom ya. Mungkin gambaran saya di UPI itu kan pendidikan ya. Nah saya kurang antusias kalau menjadi seorang guru gitu kan. Lebih ke arah guru ya, Ya, UPI gitu ya. kan. Cuma kan bukan basic saya nih sebenarnya gitu kan. Cuman kata guru saya ada nih Ilkom yang emang kejuruan banget bukan yang untuk pendidikan. Si UPI itu. Iya. Oke. Nah, saya nyobalah ke situ. Nah, waktu itu saya nyoba nunggu kelulusan kan. Oke. Cuma di situ agak deg-degan juga tuh, udah mulai deg-degan kan. Udah mulai panik. Nah, kebetulan gak lulus juga nih di. Gak lulus juga? Enggak. Nah, Oke. saya mikir juga kan, wah ini strateginya yang salah atau apa gitu kan. Padahal Iqbal optimis udah, Iya. skill merasa ya sudah lah gitu. Ya, saya tinggal belajar gitu tadinya. Dari situ bener-bener down 2 kali nih dari situ. Saya udah ngorbanin jaringan, saya udah ngorbanin kayak kuliah juga gagal. Namun sebenarnya kan masih ada SBM ya. Waktu itu saya SNM kan rapot. Oh SBM-nya nggak ikut? Belum tuh di situ. Nah waktu itu udahlah saya belajar lagi buat ikut SBM. Nah sebelum kelulusan kan itu, nah adalah yang leader saya ini nih yang bernama Pak Juliandi Pratama. Ya di situ beliau ya gue star juga. Ya gue star. Ya itu Pak Juliandi itu chat ke saya melalui media WhatsApp waktu itu. Ya waktu itu beliau kan udah bekerja di Binet juga nih. Namun saya nggak tahu nih bahwa beliau tuh kerjanya di Karawang dan di PT Wana Internet Nusantara. Nah waktu itu beliau nanya kabar seperti biasa. Kenal dari Kang Jul dari mana berarti? Nah waktu itu kan beliau ini kakak kelas saya sebenarnya. Kakak kelas. Siap kelas. SMKN 1 Ciampelas. Terobosan SMKN 1 Ciampelas. Iya. Gitu. Berarti kenal Pak Rahmat ya? Oh kenal, itu guru itu. Kok saya bisa tahu ya? Iya, kok bisa tahu nih. Kang Jul cerita banyak tentang Pak Rahmat. Ya ini Pak Rahmat juga. Pak Rahmat. Ini banyak ilmu dari Pak Rahmat juga nih, sangat Pak Rahmat sampai ke Binet loh. Pak Rahmat keren banget itu cara ngajarnya juga, cara dia mendidiknya seperti apa, dia bagus banget. Kalau Kang Jul katanya bilang kalau pas UN ujian terakhir di sekolah itu dispen karena ikut ke pelatihan pas magang. Oh iya betul. Di Mixtrend kalau nggak salah. Iqbal gitu juga nggak? Kalau saya kan kebetulan nggak ada UN nih, karena kan kebetulan saya lulusan Corona nih. Oh, COVID ada UN 2020 ya. Kelas 3 juga itu kan lebih adalah setengahnya kita di rumah diem. Iya. Gitu. Tiba-tiba lulus aja kalau lulusan Corona kan. Iya bener. Akhirnya udah tuh kenal di ternyata kakak kelas. Kenal akhirnya ya, kenal. Mas punya kontak WhatsApp lah. Punya. Karena kan kita ada grupnya nih. Ada grupnya. Ya grup bersama. Di kontak sama Pak Juliandi itu. Di kontak langsung dia Japri juga. Ya nanya kabar gitu kan, nanya kabar biasa. Terus nanya sekarang sibuk apa nih? Nah di situ kan, sebenarnya kan kita tinggal nunggu kelulusan nih. Jadi kita masih istilahnya kalau anak remaja itu santai-santai dulu lah gitu sebelum ini. Nah saya bilang aja lagi gak ada kesibukan apa-apa gitu kan. Terus beliau ini setelah dari tes nggak masuk itu. Iya, sebenarnya itu udah down sih sebenarnya. Dan nggak ikut SBM sebenarnya ya? Belum, karena belum dibuka kan waktu itu. Ya itu lagi masih persiapan sih. Sebenarnya kan universitas ada 3 jalur kan, SNMPTN lewat rapor, nggak masuk lewat SBM, nggak masuk lewat mandiri, dan kemungkinan besar nih masuk kalau mandiri gitu kan. Iya, gitu. Sebenarnya Iqbal bisa aja. Cuman karena posisinya masih menunggu jadwal SBMPTN gitu kan, akhirnya kontekan nih sama si Pak Juliandi. Kebetulan juga nih kayaknya emang udah ya itu dari kuasa Allah mungkin ya. Iya. Ada jalannya nih bahwa saya nggak masuk kuliah tuh mungkin harus kerja gitu. Betul. Ya gitu. Itu beliau langsung nawarin nih
Nah kan gitu, saya bingung juga nih. Nawarin apa? Katanya kerja di mana, di Karawang katanya tuh. Kayak gimana? Ya mungkin kayak provider sebelah lah kayak gitu kerjanya. Saya gak mau nih awalnya, di dalam hati tuh ya, wah saya pikir ya itu kayak masang-masang, manjat-manjat. Karena misinya. Iya. Karena kan dari background awal saya pengen kerja di kantor gitu kan, di depan komputer. Saya bilang, wah kalau di manjat-manjat kayak gitu saya gak mau. Nah tuh dia ngejelasin nih, oh enggak, saya sebagai NOC gitu kan, kerjanya gini, coba aja research. Nah saya research, oh keren juga nih ya, ini kayak kita nganggapnya kayak hacker. Awalnya gitu kan, wah di depan komputer nih saya bisa nge-hacker gitu kan. Nah itu tuh saya tertarik tuh. Nah itu beliau langsung coba kirimkan CV, terus kirim ke email hc@binet.id gitu. Saya ngirim lah di situ. Nah, gak lama kemudian saya ditelepon sama HC gitu kan, sama HRD. Ditelepon lah, gini, gimana nih pengalaman gitu kan. Dari pengalaman kan waktu itu PKL juga, kalau SMK TK aja ya, SMK lah semua. Waktu itu saya pengalaman. Terus ditanya kan, PKL di mana? Kebetulan waktu itu PKL di ITB, di Fakultas Teknik Fisika ITB juga. Wih, mantap. Gitu. Terus PKL di situ ya? Iya. 6 bulan waktu itu. 3 bulan setengah lah, mau 4 bulan. Karena waktu itu emang di ITB sendiri selalu ada project Bang. Beda-beda dari setiap angkatan. Karena kan kita masuknya juga waktu itu seleksi dari sekolah. Kalau masuk itu gak sembarangan juga, karena mungkin takutnya mengecewakan. Waktu itu ada project juga nih. Waktu itu bagian saya, projectnya itu mini data center. Ya di situ karena agak sedikit mungkin untuk kita sendiri harus belajar dulu, jadi agak lebih sedikit PKL-nya untuk menyelesaikan. Karena kan kalau kita gak menyelesaikan, kita gak bertanggung jawab. Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin bisa dilihat di websitenya SMKN 1 Ciamplas kalau gak salah, masih ada. Ya, sama teman-teman juga, teman-teman saya seperjuangan lah. Mantap. Ya, seperti itu. Akhirnya Iqbal langsung di interview kan? Interview terus dipanggil ke Binet. Kita interview langsung tatap muka tuh waktu itu. Itu 2020. Iya, masih 2020. Itu belum ada surat kelulusan juga tuh. Iya. Gitu kan. Itu waktu itu tatap muka. Kebetulan lagi Covid juga nih, saya riskan juga di jalannya kan, susah kan dari Bandung ke Karawang, agak lumayan nih. Perjalanannya kan 3 jam lah kurang lebih. Dari situ saya belajar dulu nih, kita belajar lagi network kan, bener-bener kan awalnya emang udah pengen banting setir, belajar lah dulu yang setahu saya yang basic. Nah karena di sini ada labnya nih, saya agak sedikit kaget juga nih, pas labnya, ada labnya nih, saya riset dulu gitu kan, tentang ini, saya belajar, alhamdulillah lah kita muncul hasilnya, kemudian nanti info dari HRD itu nanti dikabarin kembali, infonya tuh, gitu. Terus agak lumayan lama, kurang lebih 2 minggu. Itu kan saya masih nyantai-nyantai dulu lah di rumah gitu. Itu terus tiba-tiba ada lagi nih dari HRD, katanya ngontek nih dia. Iya, gitu kan, ngontek ngambil kelulusan, katanya kamu diterima. Wah di situ bangga sih. Wah saya jadi networking nih gitu kan, benar-benar jadi networking gitu. Gua tanpa kuliah ya, tanpa apa ya, berarti lagi down tapi mungkin ini jawabannya. Jawabannya benar-benar. Iqbal dikasih kesempatan buat dipercaya berkarir di Binet. Betul. Mantap. Terima kasih kepada Binet gitu kan. Mantap. Udah mempercayai saya. Malahan saya kan masih kayak anak bawang istilahnya kan. Masih bisa fresh graduate banget. Fresh graduate-nya juga Iqbal belum sempat kuliah gitu. Belum. Bener-bener itu hampir lupa ingat juga kan, agak panik juga nih, wah kaget sih saya, bener-bener kaget. Akhirnya gimana? Senang. Nah waktu itu saya masih agak sedikit bingung juga sih sebenarnya, karena kan saya lupa ingat. Itu dari segi kerjanya gimana nih ya? Gimana cara, yang saya bingung awal tuh gimana caranya saya menemukan kendala itu, karena kan otomatis ketika ada lemot atau apa pasti ada kendalanya kan. Customer yang komplain misalnya ada gangguan apa segala macam, akhirnya buat nyari-nyari. Iya gitu. Karena kan saya kok bisa ya ketemu jaringan, padahal kita kan kalau konfigurasi ya gitu-gitu aja. Saya mikirnya seperti itu. Cuman ketika emang dipelajari lebih dalam, emang banyak terjadi kalau misalkan
sisi yang akan menjadi kendala gitu. Satu sisi ini misalkan kendalanya ini gitu kan. Jadi kita harus benar-benar analisa. Dan akhirnya Iqbal belajar di Binet. Yang nggak diajarin di sekolah. Nggak. Kalau menurut saya kalau belajar di sekolah sama di real itu nggak nyampe 20% lah kita. Bahwa di sini emang benar-benar kita belajar di sini. Wow. Gitu kan. Nah ini kita, yang penting nih. Yang penting. Maksudnya kan artinya dunia profesional, dunia karir. Ya. Ada hal yang nggak dipelajari di sekolah. Bahkan Iqbal bilang nggak sampai 20%. Iya. Kalau menurut saya pribadi rendah banget berarti kan maksudnya. Iya. Itu sangat benar-benar kebingungan saya di sini. Wah keren sih berarti Iqbal yang benar-benar fresh graduate dari SMKN 1 Ciamplas langsung bisa berkarir di Binet. Iya, akhirnya senang. Terus orang tua gimana? Orang tua senang juga tuh, gitu kan. Orang tua senang lah. Support. Mungkin karena kan awal lihatnya mungkin saya lagi down juga. Mungkin adanya ini saya diskusi juga nih. Saya ambil kerja tuh, tetap kuliah. Cuman ada masukan dari orang tua. Kalau orang tua sih gimana saya maksudnya ketika emang mau kuliah lanjut, kalau mau kerja juga lanjut. Cuman karena kan dari kerja juga bisa sambil kuliah nih, yang menariknya nih di situ. Nah, saya mau ngambil dari sisi itu bahwa kerja sambil kuliah itu. Jadi bukan halangan. Jadi yang kerja itu kita nggak bisa kuliah. Nah itu salah gitu kan. Sebenarnya kita bisa kuliah tergantung dari kitanya sendiri. Gitu. Dan katanya mau. Kan saya mau masuk juga udah sih, cuma nanti September. Iya. Mantap. Bahkan disupport sama CEO kita langsung. Iya. Bahkan disupport sama Pak Berto, guys. Jadi luar biasanya Binet adalah mempersilahkan Binet Fighters untuk terus melanjutkan pendidikan. Dan mementingkan pendidikan. Ya, betul. Luar biasa, keren buat Binet. Tepuk tangan. Dan September mau. Jadinya di mana? Jadinya di Telkom University. Iya betul. Itu. Aduh, saya ada kepikiran ke sana tapi nggak jadi lah. Akhirnya saya di Unsika. Halo Unsika. Oh yang penting sama lah kita. Udah negeri Unsika bos. Di Karawang. Bagus sekali Unsika dari Karawang. Halo warga Unsika ya. Terobosan Karawang nih, keren. Di Telkom berarti hybrid. Ambilnya yang offline online. PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kan ada tuh di Telkom PJJ yang kan kalau misalkan ada reguler, ada PJJ. Nah saya di jurusan PJJ. Nah saya riset nih gimana sih dari jurusan PJJ ini karena emang saya butuhnya itu yang bisa sambil kerja, Terus waktunya yang fleksibel. Tapi pengennya universitas yang emang bergengsi terus bagus lah intinya akreditasinya. Iya. Ya tujuannya supaya karir lagi sih sebenarnya. Betul, tujuannya karir lagi. Iya. Terus saya nyoba, terus ada masukan juga dari teman-teman sih, dari teman saya sendiri katanya. Karena kan bingung juga nih awalnya mau masuk di mana. Saya sempat kebingungan, sempat mau masuk ke UT. Sempat mau masuk ke kuliahnya yang di Karawang itu apa ya? UBP. Yang di Karawang ini, Karangpawitan. BSI. Nah, sempat mau ke BSI. Ya, itu kan banyak pilihan sebenarnya. Kadang ketika kita pengen kuliah, bener-bener banyak nih random. Gitu kan, banyak juga sempat mau ke apa yang Adit itu Widyatama atau apa ya? Iya, Widyatama. Ya, sempat mau ke situ juga. Kan Bandung kan? Iya, sempat ke Bandung. Widyatama. Cuman ketika ke Widyatama itu kurang fleksibel kalau menurut saya tadinya. Dia bisa katanya hybrid. Iya, cuman benar-benar kurang cocok sih di situ. Jadi saya memutuskan untuk ke Telkom University. Ya gitu. Nice. Juga Iqbal ini untuk menunjang, ya maksudnya CCNA kan Telkom ya cocok lah ya. Nah, gimana tuh ceritanya bisa CCNA gitu kan. Jadi di dunia IT kan sangat bergengsi nih. Iya. Kemarin Kang Jul juga udah cerita tuh. Iqbal gimana ceritanya? Untuk CCNA sendiri nih ya. Awalnya kan jujur aja saya belum punya sertifikasi apapun nih untuk berarti CCNA itu apa sih? CCNA itu di bidang Cisco gitu kan. Cisco gitu kan. Itu sertifikasi ya? Sertifikasi. Nah, awalnya saya gak punya sertifikasi di bidang network. Maksudnya selain di admin server ya, beda kan. Nah, biasanya untuk network sendiri yang familiar itu dari Mikrotik dan dari Cisco. Benar kan? Nah, dari Mikrotik sendiri saya belum punya nih. Nah kan.
untuk apalagi di Cisco gitu kan. Karena kan orang-orang mungkin kebanyakan lebih milih Cisco yang mungkin agak lebih bergengsi gitu kan. Nah, awal mula saya belum sempat ada kemauan di ambil sertifikasi karena saya sendiri udah kerja di network ini kan gitu kan. Awalnya. Cuman lama kelamaan sebenarnya ini karena emang saya lagi nunggu kuliah sih sebenarnya. Karena sebenarnya mau kuliah itu tahun 2022 kalau nggak salah. Itu kan. Cuman karena emang mau daftarnya itu akhir-akhir. Nah, saya mikir lagi nih, wah nanti aja deh kayaknya. Masih nanti gitu kan. Kita masih bimbang. Nah, katanya nanti aja daftarnya Januari gitu kan 2023. Nah, di waktu kekosongan itu sekitar Agustus. Saya sempat nanya-nanya nih ke rekan Binet Fighter juga. Kan sempat ngobrol, kita biasa anak-anak ngobrol, terus tiba-tiba ngobrolin tentang sertifikasi. Sama kalau yang tahu itu Mas Rizky Pangluhur. Ya, Kaki Pang itu yang familiar lah di Binet itu, icon Binet. Dan udah ada syutingnya. Iya. Bagian pre-sales ya. Iya, betul. Nah, di situ sempat nanya-nanya juga nih, saya gimana sih CCNA itu gimana sih sertifikasinya gitu kan. Cuman infonya juga kita ada diskon nih kalau di CCNA, cuman harus belajar dulu NetAcad. Nah, NetAcad sendiri saya belum ngerti apa sih ini NetAcad gitu kan. Kalau mungkin NetAcad itu Network Academy ya, Networking Academy yang dibuat oleh Cisco sendiri. Nah, fungsinya NetAcad ini buat apa? Yang pasti itu kita belajar juga nih, kayak belajar benar-benar dasar, terus sampai apa yang akan disoalkan nanti sebenarnya. Kalau emang kita benar belajar, itu benar-benar banyak ada 3 sub materi, gitu kan. Dari situ saya benar-benar belajar itu lama, kurang lebih 3 bulan ya, karena emang dari jadwal tersebut itu 3 bulan dipatoknya untuk mendapatkan diskon sendiri. Dan harus ada minimal nilai 80 kalau nggak salah di NetAcad sendiri. Nah, waktu itu singkatnya kita lulus lah dari NetAcad nih. Dapat voucher kan? Voucher kalau kurang lebih 57% lah. Lumayan kan itu, dan lebih setengahnya kan. 57% kayak itu. Saya belum pede juga nih dari situ. Katanya Cisco ini susah gini gitu kan. Belum pede karena sugesti dari orang. Susah nih, kan karena soalnya juga ganti-ganti gitu kan. Wah, terus ya bahasa Inggris sih lebih ininya. Jadi saya harus benar-benar ngasah tuh kurang lebih 1 bulan kurang lebih ya di situ. Ya waktu itu kita ngambil nih pede kan. Ngambil kalau nggak salah di bulan November. November mau ke Desember, saya ngambil nih. Gitu kan. Itu dulu kemarin nih 2022 baru-baru sih. Baru. Nah, di situ kan kita ngambil dulu get voucher kan, itu harus get. Agak lama juga nge-get vouchernya, kurang lebih 2 minggu. Nah, di situ kita pakailah. Lumayan kan, jadi potongannya Cisco sendiri kurang lebih harganya kan 5 juta gitu ya, kurang lah. Nah, ketika emang mendapatkan voucher sendiri itu jadi 2 juta. Gitu kan, itu kan lumayan lah. Nah, itu jadi untuk teman-teman juga ayolah gitu kan ngambil gitu. Kita belajar. Nah, di situ emang benar-benar kita dites. Nah, di tesnya itu emang benar-benar ketat nih. Kita gak bisa untuk nyontek sama sekali, itu gak bisa. Katanya kata Kang Jul ada kamera ya? Ada kamera di atas sama di samping. Kalau saya sendiri online sih, di Person View. Gitu. Online. Itu kalau online sendiri kalau menurut saya lebih banyak aturannya. Pengawasannya gimana? Pengawasannya itu ada proktor ya namanya gitu kan. Proktor. Saya kan on cam. Proktor sendiri itu mengawasi saya. Dan jangan ada orang yang lewat pun jangan, terus jangan ada apalah, istilahnya di meja pun harus kosong. Benar-benar harus dilihatin. Pengalaman saya sendiri. Iya, dilihatin saya. Dia kan dia ngeliatin gitu. Dia komen, coba liatin meja gitu. Terus benar-benar belakang. Ya, benar-benar di belakang tuh ya. Dilihatin nih, diputar. Itu kan ruangan tuh benar-benar kita, wah saya juga agak sedikit kaget ya. Ini benar-benar ketat nih dari Cisco sendiri. Emang Cisco itu kan sertifikasi internasional ya? Iya, betul. Maksudnya itu yang ngawasin pas Iqbal muter kayak gitu, itu yang mantau orang Indonesia atau orang luar? Orang luar. Waduh, benar-benar orang luar. Itu kan. Cuman dia enggak on cam, cuman dia bisa lihat saya gitu. Iya. Bahkan saya sempat kan, kalau ini kan tegak nih.
saya kan agak baca nih soalnya gini kan, baca soal gini. Nah itu kita langsung ditegur, gitu di chat. Gimana tuh orang luar ngomongnya? Kurang lebih bahasanya jangan banyak gerak gitu kan. Kita harus benar-benar diam waktu itu. Saya kaget juga nih, bahkan saya baca. I'm sorry, Iqbal. Iya gitu di chat sih. You don't ngeliat. Iya gitu. Jangan gitulah istilahnya. Ngomong dia langsung ya. Di chat ya. Di Ngomong chat. gitu. Wah saya kaget. Digital ya. Pagel juga nih kan gini. Kan saya baca gini kan. Sebenarnya kita baca bukan nyontek atau apapun. Di situ bener-bener wah kaget juga. Nah alhamdulillahnya ya selesai lah itu kan. Selesai sebenarnya agak takut juga kan. Oke. Ini lulus atau enggak gitu kan. Akhirnya nggak ketahuan tuh nyontek ya. Enggak deh, emang gak Oh, nyontek. enggak. Oke. Real bang, real. Saya pancing ya. Nggak tahu punya teknik terselubung Waduh. dari kacamata kan bisa jadi. Waduh. Gak bisa bang, kita gak bisa buka aplikasi apapun di laptop. Oke. Itu benar-benar di lock tuh istilahnya. Kita buka Website aplikasi. apa dari dia ya? Aplikasi. Linknya. Ada aplikasi. Terus nanti kita masukin kayak kode gitu. Mantap. Ya kita mulai. Itu terus katanya kalau Kang Juliandi itu dia bener pakai kamera ya kalau offline ya? Kalau offline dia Bawah katanya ada. Wah, itu benar-benar Benar. sama-sama ketat sih semua. Cuma kan karena mungkin saya lebih ke 2022 mungkin agak lebih diketatin lagi gitu kan. Jadi agak lebih ribet sih saya jujur aja. Nah jadi yang belum tahu CCNA ya CCNA Ya. itu adalah sertifikasi bergengsi lah di dunia IT ya. Ya bisa dibilang seperti itu bang. Karena internasional guys. Jadi kalau udah punya sertifikasi itu ya, oke deh gitu. Ya. Oke, gitu lah kalau kata orang IT kan. Ya. Dan Iqbal di usia yang mau 21 ya. Udah 21 ya. 21. Ya, di umur yang 21 ini udah punya sertifikasi tersebut. Keren, luar biasa Iqbal. Dan sekarang Iqbal sudah berkarir kurang lebih 2 tahun mau 3 tahun. menjelang 3 tahun tiga ya, tahun. menjelang 3 tahun dan sekarang probation di assistant leader. Iya, betul. Luar biasa banget. Oke, berarti tadi udah tuh ya ceritanya dari awal sampai ke binet. Itu. Mantap. Tapi tidak lupa juga ketika kenapa saya pengen sertifikasi karena atasan saya sendiri dari leader saya terus dari CEO saya sendiri Betul. itu sangat-sangat bergengsi sertifikasinya. Pak Roberto sendiri Ya. dia sudah mencapai CCIA ya kalau lihat. sertifikasi tertinggi lah. Itu menjadi daya semangat saya juga nih. Mantap. Beliau ini di usia muda bisa nih mengambil sertifikasi, kok saya yang sekarang kok gak bisa. Ya. Gitu. Jadi Nah, itu berarti kan menjadi daya acuan juga. Berarti bukan tanpa alasan Bukan. bahwa Ada beberapa alasan. bahwa Iqbal berkarir di binet Ya. dengan penuh semangat karena ada motivasinya Ada juga. motivasi kan? juga dari Ada role model juga. role nih. model gitu. Mantap. Keren beliau Pak Roberto. Keren. Tepuk tangan buat Pak Berto. Oke, dan akhirnya masuk binet tok langsung di NOC. Iya, di NOC. Langsung di NOC. kan kalau ada beberapa binet fighter yang loncat-loncat ya kan. Pak Sidik awalnya ke sales, ke mana segala macam, akhirnya di HC, di HRD gitu kan. Oke, kebetulan saya sendiri pure di BIN, Pure. di NOC. Pure di NOC. Pure. Mantap, luar biasa. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Setelah selama kurang lebih 3 tahun di Binet, apa tantangan paling berat buat Iqbal menjadi seorang Binet fighter? Tantangan terberat mungkin ya untuk awal perjalanannya itu karena saya kan awalnya tidak terlalu fasih lah istilahnya di bidang network. Ini saya harus benar-benar menggali ilmu, harus benar-benar struggle, harus benar-benar mencari apa aja sih yang kita bisa dan gimana caranya supaya kita tetap di binet nih kan kita pikirannya kan supaya tetap stay di binet itu seperti apa. Ya salah satu kuncinya belajar. Oke. Karena masukan dari atasan saya pun dari Kang Jol sendiri kita harus benar-benar belajar. Kalau misalkan kita gak mau belajar kita gak akan bisa. Oke. Gitu. Jadi tantangan sendiri ya kita dari pekerjaannya sendiri kita harus benar-benar paham. Oke. Gitu. Itu juga berarti salah satu prinsip yang dipegang Iqbal. Jadi kita harus benar-benar memahami dulu. Baru kita bisa menyukai itu. Berarti tantangannya tadi adalah dari segi pekerjaannya nih. pekerjaan. Ya. Tapi kalau dari personal ada nggak? Iqbal katakanlah dalam kurang lebih 3 tahun ini, kayaknya
kayaknya gue nggak di sini deh, jiwa gue kayaknya nggak di sini deh. Ya itu dari awal itu. Sempet nggak? Sempat saya amat. Saya gitu. ini pusing banget sih, benar-benar saya gak bisa nih dengan bagian NOC sendiri. Dengan tanggung jawab. Iya, dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab yang ada dengan ya maksudnya keprofesionalitasan dari job desk sendiri. Saya benar-benar sempat gak bisa nih. Oke. Dari sini. Cuman karena kita kan laki nih ya, masa kita mikirnya sebagai laki, kita harus benar-benar lawan nih ketakutan itu. Oh ya benar-benar saya blank sih. Saya sempat takut juga nih, sempat mau masuk kerja nih. Karena kan pas awal masuk pertama kita benar-benar bingung. Benar-benar bingung. Kalau lihat orang, rekan saya sendiri, dia kayak tek gak lancar nih. Nah itu jadi daya semangatnya itu di situ. Kok dia lancar ya gitu kan? Dari segi ngetiknya, dari segi analisanya, udah oke lah kalau menurut saya. Dari ngetik aja udah agak udah kelihatan. Ya? Dari ngetik udah. Dia udah kayak ini profesional lah gitu kan. Kalau saya kan masih agak ini lah, agak insecure ya. Ya agak ketik 11 jari nih, satu-satu gitu kan. Gitu. Bukan 11 ya. Iya. Gitu sih. Mungkin dari tantangan sendiri. Kalau hal yang paling berkesan apa selama 3 tahun kurang lebih? Hal yang paling berkesan. Hal yang paling berkesan yaitu ketika apa ya, selama di Binet ya, waktu itu karena kan benar-benar berkesan itu waktu sempat kenaikan menjadi senior bagi saya sangat berkesan. Oh jadi pas masuk pertama junior, benar-benar junior. Kita junior karena kan kita juga namanya orang kan pengen maju ya, pengen berkembang istilahnya. Waktu itu sempat ditawarin juga sama Kang Jol. Mau gak jadi senior katanya. Cuman di situ kan emang benar-benar kita gak boleh sembarangan nih, karena dari segi tanggung jawab, dari segi pemahaman itu benar-benar beda jauh. Tanggung jawab bukan diri kita sendiri lagi nih, bahwa tanggung jawabnya itu tim, gitu kan. Nah yang sangat berkesan itu ketika emang saya sudah bisa dipercayai untuk memegang jabatan senior itu sendiri. Mantap. Itu sangat berkesan bagi saya, bahwa saya tuh bisa nih promosi tuh Iqbal. Iya, promosi. Gitu. Mantap. Itu berkesan karena gak mudah juga kan, makanya itu jadi saya berkesan banget sih pengalaman. Gitu. Nah ini juga mungkin bisa jadi inspiratif nih Iqbal. Maksudnya mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat, diambil positifnya sama Binet Lovers ya. Perjalanan Iqbal yang walaupun dari awal Iqbal fresh graduate, belum kuliah tapi bisa berkarir di Binet dan bahkan sekarang ya katakanlah sudah di level asisten leader gitu kan, luar biasa. Dan artinya Iqbal sudah bisa memimpin tim ya, punya tim yang dimana Iqbal bimbing gitulah ya kurang lebih. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat Binet Lovers dimanapun berada. Oke? Amin. Nah, Iqbal, selama 3 tahun berkarir di Binet, ya, tantangan dengan segala tantangan, ya kan, kanan kiri badai segala macam, Iqbal tetap bisa bertahan dan survive dan bahkan berkembang di Binet. Ya. Bukan berarti nggak ada orang yang menjadi super sistemnya Iqbal dong. Pasti ada dong. Pasti. Siapa kalau boleh tahu? Di Binet atau di luar Binet? Bebas. Pokoknya entah di dalam Binet atau di luar yang benar-benar support Iqbal, menjadi support sistemnya Iqbal sehingga Iqbal bisa di titik ini. Kayak yang jelas itu dari keluarga ya. Benar-benar keluarga itu sangat-sangat mensupport. Terus dari teman-teman juga. Nah, yang paling penting itu dari lingkungan kerjanya sendiri sih yang menurut saya itu. Karena kalau misalkan kita kerja, mau itu di tempat kerja yang bagus, kalau misalkan lingkungannya kurang baik atau bisa dibilang toksik, kita gak akan nyaman, kita gak akan betah, kita gak akan bisa selama ini. Nah, itu yang jadi support system itu dari lingkungannya sendiri, dari tim, dari atasan kita sendiri, dari CEO kita sendiri, karena dia selalu mensupport karyawan-karyawannya yang ingin berkembang ya, kayak gitu. Mungkin itu sih. Mantap. Yang ingin support. Keluarga di mana emang? Keluarga di Bandung. Di Bandung semua? Di Bandung. Berapa bersaudara sih Iqbal? Saya tiga bersaudara, 2 wanita, 1 cowok saya. Gitu kan. Saya anak kedua. Anak kedua? Yang kedua. Oh, kirain terakhir.
Saya 3 juga, tapi terakhir. Oh, bontot. Bontot. Cuman saya dua cowok. Oh, cowok semua dong? 2 cowok, 1. Oh iya, sorry. Dibanding semua. Berarti Iqbal punya 1 kakak dan 1 adik. Iya, betul. 1 kakak, 1 adik. Orang tua di Bandung. Orang tua di Bandung. Mama bapak. Iya. Manggilnya apa? Mama bapak. Iya, mama bapak. Oh, mama bapak. Oh, sama. Mereka support Iqbal. Sangat support beliau. Pernah nggak si orang tua misal mama atau bapak itu Iqbal kamu jangan apa sih kamu main komputer? Ya kamu harusnya jadi tentara. Bapak pengen kamu jadi tentara. Kalau orang tua saya sendiri nggak seperti itu sih untungnya. Oh enggak. Karena dia selalu mensupport apa yang maunya anaknya tuh mau jadi seperti apa. Oke. Gitu. Jadi dia ngedukung asal dalam hal positif ya. Positif. Tapi kalau negatif ya pasti dilarang. Iya. Gitu bang. Dan akhirnya support lah berkarir di Binet gitu. Iya. Sangat berterima kasih kembali. Sangat berterima kasih banget nih kepada orang tua saya sendiri. Salam buat yang di Bandung orang tua. Nah ya udah mau ngomong apa langsung aja. Buat orang tua saya terima kasih selama ini telah membimbing saya, telah mensupport saya baik itu dari segi kesehatannya dirawat juga kan, dari segi keuangannya disupport juga gitu kan, dari sekolahnya kan dibiayain tuh. Saya nggak mungkin kalau tanpa orang tua saya bisa sekolah. Itu kan saya nggak mungkin juga kalau tanpa orang tua saya bisa mencapai titik ini. Jangan lupa kepada keluarga semuanya, bukan orang tua juga, keluarga baik itu nenek, baik itu paman, baik itu apa sih kalau Indonesia apa ya? Adiknya mama, kakaknya mama gitu kan, semuanya. Ya kakaknya ya, kalau adiknya paman. Jadi sangat berterima kasih kepada keluarga yang telah mensupport. Thank you very much gitu kan. Mantap. Kalian sangat luar biasa dan sangat berjasa di hidup saya gitu. Gitu. Seberapa berjasanya? Sangat berjasa itu tidak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Kalau udah kita ngomong berjasa itu gak ada nilainya. Hal apa yang paling berkesan buat Iqbal terhadap orang tua? Ini saya juga kepo sih sebenarnya. Saya pengen. Yang sangat berkesan dari orang tua yaitu dari segi supportnya dia nggak banyak ngatur sih. Maksudnya kita pengen jadi ini nih. Ya udah beliau nge-support. Kadang kan ketika memang kita selalu diatur, kita jadi ada rasa terkekang gitu kan. Bahkan di situ kalau menurut saya bisa aja menghambat dari kesuksesan dari anak tersebut. Tapi dari orang tua saya sendiri selalu mensupport gitu kan. Itu yang sangat saya bersyukur. Terus beliau sangat menyayangi anak-anaknya ya seperti orang tua biasanya. Dia sangat menyayangi anaknya, yaitu sangat berkesan sih. Iqbal tuh sama keluarga tuh tipe-tipe yang deep talk nggak sih? Kalau saya sendiri tidak terlalu. Tidak terlalu deep talk, bahkan ya mungkin biasa aja kalau ngobrol biasa, gak pernah ngobrolin tentang lebih dalam, belum pernah sih kalau saya. Oh gitu? Iya. Jadi biasa aja sih. Tapi secara batin nurani tetap nyampe. Oh itu sangat nyampe sekali. Udah walaupun ibaratnya terhubung lah. Secara komunikasi tidak terlalu deep ya, tidak terlalu dalam lah ya. Akhirnya tapi tetap ya batin anak dan orang tua tuh nggak bisa dibohongin. Nggak bisa. Bisa dipisahkan juga. Karena nggak ada mantan orang tua dan nggak ada mantan anak kan. Nggak ada. Iya nggak ada. Itu. Apanya? Sampai kapanpun nih anak gua nih orang tua gua gitu kan. Ya betul. Luar biasa. Luar biasa sekali. Kalau di Binet yang sangat berkesan itu yang pertama itu rekan-rekan tidak lupa. Kemudian leader saya sendiri yang selalu mensupport gitu kan, dari awal saya belum jadi apa-apa nih sampai titik sekarang. Kemudian ya dari lingkungannya, kemudian dari rekan-rekan termasuk divisi lain dan Bang Aldi juga terima kasih. Dan Pak Roberto sangat berkesan bagi saya karena beliau itu sangat menginspirasi sekali lagi. Bahkan itu jadi saya semangat gitu. Mau bilang apa sama Pak Roberto? Oke, untuk Pak Roberto saya sangat berterima kasih karena atas dukungan dan supportnya dari Pak Roberto saya bisa mencapai titik ini. Karena atas pembentukannya dari segi mental apapun saya bisa menjadi bertahan dan seperti ini. Karena menurut saya kalau kesuksesan itu harus adanya pembentukan mental. Nah kalau misalkan mental kita lemah, ya udah kita pasti ketika bersaing dalam hal apapun kita pasti kalah. Karena beliau ini benar-benar dalam pembentukan mental, pembentukan pemikiran, pola pikir sangat bagus. Itu sangat berterima kasih terima kasih kepada Pak Roberto. Itu sih.
gitu. Baik banget. Cita-cita Iqbal itu sebenarnya apa sih? Kalau dari segi cita-cita, kalau waktu itu saya pengen jadi polisi. Wah, serius? Serius. Kalau waktu itu ya. Cita-cita kapan tuh? SD? SMP? SD sampai SMP. SD. Iya. Sempet pengen jadi polisi. Oke, dan akhirnya berubah menjadi orang yang pengen di depan. Ya, komputer. akhirnya karena mungkin waktu sekolah itu kan full day ya waktu itu. Karena kan harus jadi polisi itu fisiknya bagus, sampuannya bagus. Karena saya sendiri tidak bisa nih menyempatkan waktu untuk lebih sering berolahraga. Nah, itu ya. Gitu. Terus dari segi saingannya banyak banget nih, karena gak mudah gitu kan. Iya. Gitu. Untuk cita-cita ya jadi polisi dulu. Iya. Akhirnya dikasih jalan lah untuk bisa berkarir di Binet. Akhirnya bisa berkarir di Binet itu. Iya, betul. Dan passion saya kalau waktu itu saya senangnya lebih ke futsal. Oh, cukup random ya? Random justru. Saya emang sering bermainnya futsal. Soalnya gini, saya tuh ngeliat Iqbal orangnya IT banget gitu sebenarnya. Ya sekarang, karena saya ngeliatnya sekarang kan. Iya. Ternyata passionnya futsal. Iya. Hobi cita-cita jadi polisi gitu kan. Tapi akhirnya bukan pemain futsal kan cita-citanya. Bukan. Justru untuk itu hobi, cuman emang benar-benar sering nih. Gitu. Sangat sering lah kebilang. Itu kan. Tapi Binet Sport sering ikut futsal nggak? Sering lah. Oh sering. Sering. Oke. Harapan untuk Binet apa, Iqbal? Harapan untuk Binet sendiri semoga terus berkembang, gitu kan. Semoga tujuannya apapun itu tercapai. Semoga terus semakin luas juga, baik itu di internasional maupun di internasional. Dan selalu tetap mengutamakan kepuasan pelanggan gitu kan, karena di bidang network sendiri itu kan lebih mengutamakan kayak kita sebagai pengguna itu untuk mengekosistemkan atau mensumberdayakan itu pelanggan gitu. Jadi harapan saya tetap dijalani untuk pelayanannya yang lebih bagus lagi gitu kan, terus menjadi lebih perusahaan yang lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu, terutama bagi negara nih, bahwa kita harus mencapai go internasional si Binet harus. Amin. Ya, itu harapan saya gitu. Dan 3 kata untuk Binet. I love you. Pacar marah lagi. Wah, saya gak punya pacar bang. Waduh, yang benar. Ya, kita fokus dulu karir ya. Karir dulu, makanya bilang I love you sama Binet nih. Iya, karena kita harus mencintai dulu pekerjaan kita sendiri. Iya. Gitu. I love you. Keren juga. Karena beda-beda, ada yang bilang jaya, ada yang bilang gitulah hebat, luar biasa gitu, dan lain sebagainya. I love you, mantap. 3 kata yang sangat deep banget. Iqbal, thank you banget. Thank you. Kita sudah berada di penghujung acara ya. Thank you banget. Jangan kapok main-main ke Binet Talk. Thank you udah nyempetin waktunya. Dan juga buat Binet Lovers dimanapun kamu berada, bisa request siapa guester yang harus datang di episode berikutnya ya, karena akan banyak banget tokoh-tokoh inspiratif yang bakal datang ke Binet Talk ya. Dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman, ke keluarga, like juga video ini, jangan lupa subscribe yang pasti, dan jangan dislike. Jadi kalau mau dislike boleh, tapi ketiknya 2 kali ya. 1, 2. Jadi like gitu kan. Jadi like. Jadi nggak jadi dislike. Iya. Oke, terima kasih banyak Iqbal. Ya. Semangat. Ya, terima kasih kepada Bang Ali. Hebat sekali nih hostnya nih. Hebat Ceria. apa aja sih? Host terkece ini di Binet. di YouTube lah. Di YouTube. Semua apa-apa nih host terkece ini. Pede banget ya. Iya. Terima kasih Iqbal. Terima kasih banyak semuanya. Saya Aldi Depek pamit undur diri, juga Iqbal. Saya pamit undur diri. Dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.